Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya bro. Selamat malam untuk rekan-rekan pemirsa dimanapun anda berada. Nah ini kita di rumah ya, di garasi rumah, di luar aktivitas bengkel. Ini kita ada permasalahan di bagian sistem kelistrikan, khususnya ini Vario 125 yang injeksi ya, yang LED. Nah, ini masalahnya apa? Begini, ini nanti yang akan kita pecahkan solusi dan kita berikan informasi. Mudah-mudahan nanti bisa dipahami. Itu di bagian sistem kelistrikan. Karena kalau injeksi itu, kalau pengen normal di bagian sistem regulasinya, itu yang pertama kelistrikannya harus normal dulu. Karena sistem kelistrikannya dia itu dari aki kembali ke aki, dari boxikring kembali ke boxikring. Kenapa seperti itu? Begini, arusnya muter, kontaknya aja dia ngambilnya dari ECM. Jadi dari aki ke boxikring melewati relay kaki 4 atau relay kelistrikan, kemudian nanti kalau sudah aktivitas di starter relay kaki 5 beraktivitas, kemudian untuk pengisian juga. Dari situ nanti regulasinya masuk ke ECU, dari ECU nanti ke kontak. Jadi kontaknya itu datangnya dari ECM dulu. Dari ECM outnya nanti dimasukkan kontak. Jadi input ke ECU, dari ECU output ke kontak. Gitu kawan ya. Nah, kalau kelistrikannya bermasalah maka akan mengakibatkan suatu masalah di bagian sistemnya. Terutama di sini kebocoran arus. Jadi motor ini posisi kontak dicabut ya, posisi kontak dicabut. Di kontaknya tak cabut, pagi, siang, malam, sore, subuh, setrumnya sudah bocor duluan. Alhasil reaksi yang dirasakan untuk efek ke depan, satu, aki akan cepat mengalami masalah, itu akinya akan cepat keserot. Keduanya, biasanya kalau ada klaksonnya udah hidup duluan, mas ya. Nah ini klaksonnya wis ora aktif iki. Asline nih klaksonnya ini diaktifin, kontak dicabut sudah hidup duluan. Terus lampu seri bagian belakang itu aslinya kalau lampunya nggak putus hidup duluan juga karena arusnya sudah bocor duluan. Lah di manakah faktor kebocoran arus itu? Ada dua kemungkinan. Satu, konslet bocor arus di bagian ECM, dan kedua di bagian relay kelistrikan atau relay kaki 4. Cara mendeteksi kebocoran arusnya bagaimana? Dan di manakah posisi tingkat errornya? Oke, langsung saja kita masuk ke lapangan. Jangan di skip agar tidak salah paham. Oke, seperti ini untuk posisinya. Awas lampu. Untuk mendeteksinya pakai alat sederhana saja. Pakai tes pen pelentong. Pakai lampu sen dulu. Kalau Anda pakai tes pen LED DC, itu arus kecil pun dia terbaca. Jadi tingkat keakuratan untuk melihat keutuhan kabel itu pakai bohlam sen atau seri, karena real 12 volt. Kalau tes pen LED 6 sampai 24 volt dia kebaca. Isi enek mambuni. Jadi kita pakai kesempurnaan kabel. Oke? Dipastikan akinya ada dulu. Yo, tesen. Oke ya. Kontak saya cabut. Dilihat kontaknya nggak ada. Oke. Kontak ini gini. Saya tarik ke bawah. Real ini tidak ada rekayasa ya. Pembahasannya apa ini? Pembahasannya bocor arus. Posisinya kontak mati aja sudah bocor arus. Nah ini untuk posisi klaksonnya. Kalau ada klaksonnya udah hidup duluan, tapi karena klaksonnya udah dinolin ya nggak hidup. Oke. Kalau untuk di lampu indikator mati ya, lampu indikator mati. Kan ada juga yang bocor arus lampu indikatornya hidup. Ini nggak hidup, tapi bocor arus di bagian 12 volt outnya atau hitam putih. Posisinya ada di bawah sini untuk cara pengecekannya. Ini Anda perhatikan, ini real, ini pecah. Terus pecah ini masih beraktivitas nggak ya? Nggak tahu. Sekarang relay kaki 4, relay kaki 5 ini fungsinya apa? Kita memahami fungsi dulu. Relay kaki 4 fungsinya untuk kelistrikan instalasi. Jika relay ini mengalami kebocoran arus, maka sikring ini udah out semua. Oke. Relay kaki 5 fungsinya untuk starter dan untuk pengisian.
Nanti kalau sudah mesin hidup, starter sudah tidak berfungsi, jaringannya masuk ke jaringan pengisian. Oke, untuk keadaannya akinya sudah seperti ini kawan ya. Hati-hati, ini jangan ditiru. Nah, kalau untuk injeksi ojo ditiru kayak gini. Nah, ini real di lapangan. Yang kedua kalinya kesalahan di peletakan sikring, ini jangan ditiru juga. Ini real di lapangan. Ini 25 ampere. Iki piro sing kuning iki? 20 ini 15. Ini 20, 10 dan 10. Ini salah ya, salah kaprah. 25 ampere ini untuk main arus utama masuk ke relay, betul. Sisanya 10 gitu kawan ya. Ini posisinya seperti ini, salah. Bahaya ini kawan kalau diteruskan. Untuk efek ke depan bahaya untuk tingkat ECM, karena di sini kalau masih ada boxnya, ini nggak enak boxnya tutup petok. Sudah ada peta nomor-nomor ukuran sikring, di situ punya spek ampere masing-masing. Nah, cara pengukuran kebocoran arusnya seperti apa? Kontak saya gandul kan di tangan saya, tidak saya kontakkan, saya tarik ke bawah. Oke. Aki dipastikan ada arusnya. Oke, ada ya arusnya ya. Nah, udah. Kalau kita mau ngecek arus plus berarti taruh masa aki boleh, masa rangka juga boleh, masa aki aja ya. Nah, ini untuk cara mendeteknya dari bit sampai vario ya. Itu yang sikring sebelah kiri, terhitung dari kiri, itu terdiri dari sikring 25 ampere dan 10 ampere aslinya, tapi ini 25 ampere, 20 dan 15 ampere. Yang dua ini salah, yang dua ini juga salah. Yang deretan sebelah sini yang terdiri dari 20 ampere dan 10 aslinya, ini harusnya standby arus. Posisi kontak mati pun dia sudah ada arusnya, karena ini untuk supply persiapan ke relay dan persiapan ke ECU, karena ini ada jaringan sendiri, arus utama, kemudian ECM, backup dan segala macam untuk sininya. Jadi standby-nya ke program ECM dan program relay. Nah, ini kita cek dulu. Dalam keadaan kontak mati harus ada arusnya 25 ampere dan bawahnya ini, cek mas. Itu cara ngeceknya seperti itu, harus ada dalam keadaan kontak off. Oke, semua dicek. Oke, harus ada, maka kita pakai tes pen pelontong aja, jadi real keutuhan kabelnya. Lagi, jangan ditutupin, agak kesini. Nah, yuk. Oke, lagi kelilingin terus. Oke, betul ya. Jadi yang di sebelah kiri atau deretan 25 ampere ke bawah itu harus standby arus nanti untuk supply ke relay, untuk supply ke ECM. Ini yang sebelah kanan ini atau out setelah kontak, ini yang nggak boleh duluan kawan, karena ini nanti kinerjanya dari sikring 25 masuk ke relay, kemudian masuk ke bagian sistem ECM, dikeluarkan ke kontak, output kontak, baru ketiga ini. Tapi kalau ini sudah keluar duluan, berarti sudah bocor arus, entah dibocor di bagian ECM-nya ataupun di konslet relay-nya. Kita nggak usah terburu nafsu untuk memvonis ECM, tapi kita pastikan untuk jaringan regulasi relay aman dulu. Yuk. Oke, tuh bocor kan, kelilingin aja, kelilingin. Nah, positif bocor. Nah, bocor semua itu sikring yang akan menuju ke injektor, ke 12 coil, kemudian ke 12 full pump itu udah bocor duluan. Nah, berarti artinya ini arus ini sudah jalan terus. Kalau ada lampu serinya hidup, itu akinya boros. Nah, ayo di absen dari sini sampai sini, itu sudah keluar semua itu. Nah, berarti kan rel sudah ada titik konslet. Jadi relaynya kemungkinan sudah tidak bisa mengatur arus. Kapan wayai relay itu diaktifkan dan kapan tidak diaktifkan, dia sudah aktif duluan. Pembayangan keadaan dia sudah ngunci duluan. Nah, bocor semua mas ya. Bocor. Berarti ciri-ciri ini kebocoran arus. Kalau Anda perhatikan dari lampu serinya pasti hidup, kalau lampu serinya aktif, dari klakson pasti hidup klaksonnya. Kalau posisinya dia masih terpasang, ini klaksonnya bisa di off, lampu seri ini yang mati juga.
Oke, kita buktikan ya, ini sudah bocor duluan, ini terutama masuk ke bagian ignition, kemudian ke full pump, ke injektor, ini ke coil itu sudah bocor semua. Kontak saya cabut lagi. Masuk ke bagian 12 volt injektor, kita buktikan. Cabut injektornya. Oke. Kita buktikan juga cabut cuknya. Nah, mau cabut full pump enggak? Rosa. Rosa ya, contoh ya. Karena injektor ini bukan sensor tapi aktuator ya. Kemudian full pump bukan sensor tapi aktuator. Di coil aja, cabut di coil. Kabelnya satu aja yang warna hitam leres putih. Ini pasti pembagian arus hitam putih bocor semua kawan. Nah, kalau dibiarkan, wah bahaya. Yo, yang pertama keserot aki. Ini kawan ya, hitam leres putih di coil. Hitam leres putih di injektor, hitam leres putih di coil. Di full pump juga ada kalau Anda pengen meraktekin. Nah, praktek ini gak apa-apa mas. Malah mati lampu kawan. Itu lampu ini petang dedet. Mati lampu gak apa-apa. Balik lagi gak apa-apa, petang-petangan kawan, malah sadu malah ketok arusnya. Oke, pakai jarum pentol kalau ada gak? Enggak ada, cemiti aja kayak sini. Oke. Real ya, bocor semua ya. Bahkan di DLC juga bocor semua. Ini kan leres hitam leres putih ini satu kabel kepok dicemper ke A B C D, ini 12 volt udah bocor semua. Kita buktikan ya, ini kontak off atau non kontak. Kita ambil 12 voltnya atau dari sini aja mas, kabel warna hitam leres putih. Nah sebelah sini. Nah ini ya, kita pakai cemiti aja. Oke, kita buktikan mana touchpennya. Karena kita mau lihat 12 volt kebocoran arusnya, pasang sini. Dengan kenyataan ini kontaknya ya, kenyataan ini sudah bocor. Tuh sudah bocor duluan di pembagian arusnya. Oke, masih menyaksikan di sebelah kita juga. Kita lihat, jangan ditutupi. 12 voltnya ini hitam putih, pastikan tersambung soket ya. Oke, yuk ces. Oke, bocor kawan. Ki kontaknya jangan dimatiin. Enggak saya kontak. Dia sudah bocor arus 12 volt di injektor. Iya toh? Sekarang hitam leres putih di sensor cuk atau ECV. Cepet. Idle air control flux. Hitam leres putih. Ini satu partai hitam leres putih, leres putih. Nah, sudah bocor semua. Itu kalau diterus-teruskan ECM bisa mengalami jebol. Nah, yang bahaya yang di coil itu nanti. Tuh, jangan ditutupi tangannya. Tuh, sudah bocor kawan ya. Arusnya sudah bocor duluan. Coil. Yang di coil. Ini yang di coil, 12 volt coil. Nih, langsung aja. Walah, positif es bocor, bro. Nah, jadi ditutupi. Nah, ini kalau diteruskan lama, ya kan strom aki akan berkurang. Terus dibiarkan ecu akan mengalami titik masalah untuk efeknya jangka panjang. Di full pump juga kalau kita buka, wah angel sih ya. Contoh aja lah, di sini ada 12 volt, pasti dia bocor juga. Oke, dimana kan faktor bocor ini kita akan coba cari. Nah, kita pelajari dulu. Sikring 3 ini setelah kunci kontak melewati relay kelistrikan. Nah, berarti kita usut dulu relaynya ini bagaimana, pecah kayak gini, konslet enggak. Nah, sekarang kita cabut nih relay. Dia bocor enggak? Kalau enggak bocor, kita jangan terburu nafsu ke ECM, tapi fokus di relaynya, karena di dalam relay ada gulungan nanti penyatuan arus. Oke, cabutan nih relay ini mas, pakai tang relay ya. Ojo dicongkel pakai obeng, takutnya dia nyentuh. Syukur-syukur kalau anda nggak punya tang seperti ini yo kakinya copot. Nah, tang ini pernah kami review cara pembuatannya dari barang bekas. Oke, kita cek dulu untuk relay ini. Waduh, koyong ini kawan. Nah, ini masih berfungsi apa enggak? Ini kalau kita lihat kelet ini udah ini sudah nyatu duluan ini. Ya, mudah-mudahan ini. Nah, sekarang kita cek di sini dalam keadaan kontak mati. Nah, bocor enggak arusnya? Kalau enggak bocor, insya Allah ecu aman. Kayak gini mas. Iki standby. Oke. Oke, di sini enggak bocor harusnya. Nah, oke. Nah, aman, enggak bocor. Karena sudah tak cabut relaynya. Nah, itu harus seperti itu nanti ya kalau sudah relay terpasang. Wes, deal.
saiki dites relaynya Mas, relay kaki 4 ini yang keadaannya wis mengkhawatirkan. Kita tes relay. Nah, seperti ini pakai tes relay. Ini ada nih. Tes relay kayak gini bisa Anda dapatkan di all shop online. Banyak varian model tes relay, terserah Anda mau pakai apa ataupun membuat sendiri, silakan. Sudah pernah kami share di YouTube cara pembuatan alatnya, ataupun Anda mau ngetes sendiri dengan cara super manual, super sederhana, sudah pernah kami berikan infonya, sudah pernah kami share, silakan Anda lihat-lihat ya. Nah, kemudian di sini kita pakai tester relay universal kaki 4 maupun kaki 5, mobil maupun motor dengan cara cepat. Ini relay kelistrikan, kita tes langsung. Di sini harusnya leboknya sih masukin. Harusnya di sini nggak ngunci duluan. Kalau dia ngunci duluan, berarti tanda tanya besar di relaynya. Nanti dulu Mas. Di sini tertulis relay kaki 5 dan 4. Harusnya relay kaki 4 ini belum aktif sebelum kita tekan startnya. Yang aktif hanya tombol power, tapi aktivitas relay kaki 4, karena yang kita tuju relay kaki 4 nggak boleh aktif dulu. Kalau sudah aktif, berarti sudah bocor arus. Yuk cek. Walah, wis positif, bocor duluan kawan. Lah kesusu urung dipencet sudah nyatu duluan loh. Cabutan nih plus e. Wis lepok nih. Lah ini relay kaki 4 sudah aktif duluan. Yo, ya berarti sudah real ini. Ini relaynya konslet, relaynya sudah kelet, sudah lengket. Jadi kan harus kayak gini. Ini yang jempol saya inputnya, yang ini telunjuk saya di outputnya. Ini nanti setelah dia kontak ini harusnya lengket gini, cetek. Kita patennya kontak, kembali lagi kontak, cetek. Ya ini belum dikontak wis kesusu, selak apa ya, selak pengen berdempetan terus. Nah urung dikontak wis kelat dikit, berarti kan strumnya sudah bocor. Oke, mudah-mudahan tidak bocor ecu. Ini sudah real, relaynya konslet. Sekarang kita ambilkan relay baru. Relay kaki 4 bisa pakai punya kelapa 1, bisa ya, cuma tingginya beda. Oke, tak lepasnya dulu. Oke, pasang relaynya. Wih, cep nih, jeret ya, itu sini deketin relay yang rusak. Nah, deketin yang growong nih. Dah, kuis yang growong kawan yo. Nah, hati-hati. Biasanya dulu nyokelnya pakai obeng, kalau nggak dijepit tang pecah dia. Terus pecah kelebon banyu konslet. Nah, sekarang kita taruh ini, masukin. Harusnya relay kaki 4 belum beraktivitas sebelum diaktifkan. Nah ini ya kayak gini kawan sing apik. Ini agak ditengkein gini ben ketok. Nah, kalau tadi belum dikasih aktivitas sudah jalan duluan, sudah aktif duluan ya. Sekarang tak pencet. Nah, ini yang jos. Kalau tadi kelet, bisa Anda bandingkan dengan video yang sebelumnya. Nah, ya toh. Ini mati relay kaki 4-nya. Sekarang saya cetekin. Ya, iki tadi udah kelet. Nah, wis rampung Mas, tak cepot elate, encepnya rono, encepin. Oke, kontak masih dalam keadaan mati juga, mati lampu sahdu kawan. Wis tak encep nih kawan. Bismillahirrahmanirrahim, tombol kolor lunga ya. Oke, iki relay sing konslet. Nah, oke, saiki dicek lagi, akhirnya pastikan ada arus. Oke, kalau nggak ada arus ya gimana kita ngeceknya kawan? Oke, pastikan ini kencang semua. Sekarang kita tes standby arusnya di 3 sikring sebelah kiri. Jadi sikringnya salah kaprah juga itu, biarkan ya. Oke, sip, betul. Agak jangan ditutupin ya. Oke, karena kita mau lihat plus berarti tes taruh min. Oke, culuk yang kencang. Nah, terus terus iya betul sekali. Nah di sini deretan 3 ini standby. Sekarang outnya sebelum dikunci kontak dia harusnya jangan ada arus, ora kesusu. Kalau ini udah kesusu duluan. Nah oke, sekarang kita cek ini kontak saya pakai untuk duding. Oke, nah itu yang kita mau. Nggak bocor duluan kawan. Oke, kelilingin lah jos nih. Lah jos. Oke, sudah dipasang relay yang baru. Sekarang cek bocor arusnya sini. Ini kontak kita tangsang kiri ini. 12 volt injektor. Pakai jarum mentol nih. Nah, 12 voltnya di injektor.
Pokoknya yang ada 12 volt di injektor, kemudian di choke, kemudian di coil, kemudian di pull pump, lampu stop, klakson, data link DLC. Nah, itu bocor dikit. Oke, ini taruh masa, yo, dulu taruh masa. Oke, ketok yo mas, taruh masa mas. Iya. Oke, wong masih nyekseni gini samping gini. Oke, sekarang dicek kotak tak delesep gini. Oke. Bocor enggak? Nih jangan ada bocor duluan. Nah, ayo tes. Oke, alhamdulillah ini yang kita mau. Real ya, kita tekan. Enggak bocor 12 voltnya kawan. Nah, ini sebelahnya. Ini deal ya. Di sini sudah enggak bocor. Wes, kene nih sing ninggon sensor cup atau ECV idle control flaps. Sensor langsam. Oke, 12 volt hitam laras putih. Oke. Nah, Mas yo, ora bocor Mas yo. Aman. Oke, aman yo. Nah, saiki coil. Nah, ini kalau belnya aktif, nah ini belnya nggak hidup. Nah, deal ya. Ini pull pump juga pasti sudah nggak ada arus. Nah, wes selesai. Alhamdulillah tuh loh. Culuk. Wes lebok nih Mas kabeh. Sudah tak pasang relay yang baru. Nanti kita benahi sikringnya. Biar dipasang dulu 12 volt coilnya, nanti kita hidupin motornya dengan relay yang baru. Oke, relay itu penyambung dan pemutus arus. Oke, yo tak starter ya. Nah, alhamdulillah yo nyala yo. Nah, gitu kawan ya, pakai relay yang lama juga nggak apa-apa, motornya masih hidup. Nah, cabutan berapa coyo, cabutan pasangan hidup, cuman bocornya arus yang kita berikan info. Jadi pengecekan yang pertama, kita periksa dulu di daerah box sikring untuk standby dan outnya, lepas relay reaksinya apa. Kalau di sini ada reaksi aneh berarti kita masuk poin ke ECM, karena ECU harganya mahal kawan. Saya kira relay yang bosok iki. Nah, yuk agak urip motor ya. Nah, cuman dia tuh ngunci. Maaf nggak bisa dikasih banter karena malam mati lampu juga. Oke wes, pasang iki, deal. Pasang nanti sikring dibenerin. Oke. Cabut 1 2 3. Pasang lagi. Itu mbeknya udah lapar minta mbak terus kawan di belakang itu. Ya. Deal iki wis gak bocor arusnya. Deal. Praktek sekali lagi. Penutupan. Satu aja contoh 12 volt. Nah, injektor. Keren nih. Semiti ini dipeteng dedut rek. Karo yang vario keyless yang pakai remote, kalau ini konslet ya wis gak aktif sama sekali walaupun Anda beli inverter remote-nya. Nah, real ya. Tak nyabut iki. Wis gak bocor kawan, wis tak ganti. Wis pasang deal, tinggal ngerapin sikring. Nah, gitu kawan ya untuk cara pengecekannya dari kebocoran arus Honda Vario 125 injeksi. Alhamdulillah ini penyakitnya di relay tingkat konslet awalnya, tapi kalau dibiarkan efeknya kemana-mana ini kawan. Satu, boros aki. Duanya, efek jangka panjang, dia kena sikring. Ketiganya, cepat mengurangi titik awetnya sensor ataupun aktuator. Misalkan full pump cepat drop kalau Anda ganti baru, kemudian injektor akan cepat mengalami titik masalah, coil akan mengalami titik masalah. Jadi banyak efek dampaknya kalau bocor arus, kalau injeksi agak rentan rawan. Oke, gitu saja informasinya dari cara pengecekan analisa dari awal sampai akhirnya. Mudah-mudahan sedikit bisa bermanfaat untuk rekan-rekan dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah siap mensupport dan mendukung video kami. Saya Heri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye dan see you next time.